Selamat pagi semuanya, kita akan segera mulai persiapan untuk trading plan hari ini ya, tanggal 23 Agustus 2021. Seperti yang kita lihat kemarin, IHSG-nya sempat di bawah turun dulu hari Jumat kemarin dan kemudian terpantau naik ya, karena beberapa indeks Asia dan Eropa dan juga Amerika sempat mengalami reversal juga, reversal sedikit tapi jadi boleh disimpulkan ini mantul masih ketahan karena ada support yang cukup kuat, yaitu di kisaran EMA 200 dan juga di kisaran ini memang ada support di 5.900 something. Namun overall menurut saya baik indeks itu dunia maupun regional maupun IHSG menurut saya masih dalam kondisi hati-hati akan terjadi reversal pembalikan arah ya, takutnya karena berita yang mengikutinya atau sentimen yang mengikutinya juga merupakan sentimen yang lumayan berpengaruh. Detailnya seperti apa secara fundamental saya tidak bahas, saya hanya akan membahas secara teknikal dan secara price action. Jadi kalau menurut saya ada potensi, menurut pandangan saya ada potensi hari Senin seperti yang saya gambar, karena di sini masih ada area resisten ya, masih ada area resisten, jadi rawan IHSG akan terkoreksi lagi ya. Jadi ada kemungkinan bila nanti hari Senin atau Selasa IHSG mencapai level ini, yaitu sekitar 6 ribuan, maka ada potensi dia akan bereaksi lagi untuk kembali turun. Namun sejauh apa, hopefully tidak sampai sini ya, hopefully. Tapi kita tidak tahu karena ini sudah break dari trendline. Jadi trendline ini juga merupakan indikator yang penting, walaupun ini sifatnya manual dan kita harus bisa gambar sendiri. Terus 2 MA ini juga sudah di break. Kalau trendline itu sudah di break berarti ada indikasi perubahan arah, walaupun belum pasti, bisa aja dia balik lagi ke track ya. Hopefully kita harapkan tidak sampai jatuh ke bawah ya. Jadi kita harapkan dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan, 2 minggu lagi bisa kembali ke fase uptrend. Demikian untuk IHSG. Kemudian kita akan segera melihat ya, kita tengok sebentar ini ya regionalnya. Untuk HSI memang sempat kemarin ada pantulan juga setelah menyentuh support weekly. Untuk detailnya Anda bisa lihat di video bahasan khusus tentang indeks yang saya kemarin sudah sharekan. Maksudnya untuk pandangan 1 minggu ke depan ini ya. Jadi ada kemungkinan menurut saya ada reversal yang terbatas, tapi overall menurut saya masih dibayang-bayangi kemungkinan untuk turun atau koreksi lagi. Jadi menurut saya untuk IHSG dan kita yang trading saham-sahamnya Indonesia maupun Amerika, saya memilih untuk tidak terlalu agresif, walaupun kita tetap aja bisa memilih saham-saham yang berpotensi naik. Namun indeks ini ada pengaruhnya ya, walaupun ke saham gorengan sekalipun, terutama untuk saham yang berkapitalisasi besar. Harap kita semua lebih waspada dan mengurangi agresivitasnya menurut saya. Karena itu hari ini saya juga tidak akan share terlalu banyak seperti kemarin, saya hanya share 5, tapi mungkin hari ini cuma 10 aja atau 8. Kita lihat bagaimana performa saham-saham yang tanggal 20 Agustus kita planningkan bersama. Untuk IMAS yang pertama, selamat naik sekali, ekstrim ya. Jadi selamat bagi Anda sudah ikut. Secara singkatnya Anda sudah profit besar. Saya juga dapat walaupun nggak sebanyak itu. Selamat bagi Anda yang follow IMAS dan IMJS. Dari 2 rekomendasi ini udah naik banget. Dari Sabtu dari 5-2 udah ekstrim naik. Kemudian ada CAM masih pullback dan masih on the track ya. Anda bisa hold dengan strategi stop loss dan target seperti yang saya jelaskan kemarin. Kemudian ada ERA sempat naik dan profit ya, jadi ada beberapa persen Anda harusnya sudah dapat. Bagi Anda yang day trader tentunya Anda sudah profit, selamat. Dan kemudian ada MBSS juga masih on the track dan Anda masih bisa hold sesuai dengan strategi yang saya jelaskan kemarin di video tanggal 19 ya, untuk trading plan tanggal 20 Agustus. Kemudian kita masuk untuk hari ini, ada DMMX, ini saham yang nggak pernah turun ya, dan jadi menurut saya ini hari ini kelihatannya cukup menarik. Karena apa?
karena dia lagi mantul dari area demand ya, dari area demand, walaupun ini sudah nggak terlalu strong karena udah dites 2 kali tuh 2 dan ini yang ketiga. Tapi kalau dari polanya dan lagi didukung oleh MA20, saya kira masih ada potensi untuk lanjut naik ya, dan mungkin akan melanjutkan fase all time high-nya seperti S&P. Bagi Anda yang mau masuk, Anda bisa langsung masuk dengan stop loss di bawah, yang pertama di bawah candle ini 3130-an, atau di bawah ini di 2960-an, atau Anda bisa nunggu juga pullback-nya. Tapi saya kira kalau Anda nunggu pullback-nya kemungkinan agak bahaya karena support ini nggak terlalu kuat udahan. Jadi mending Anda coba sedikit agresif, stop loss-nya juga ketat ya. Kemudian untuk BBNI, untuk beberapa bank saya lihat yang chartnya lumayan bagus ya. BBNI ya, BBCA-nya masih ada doji-dojinya, walaupun kemungkinan kalau BBNI naik nanti biasanya bank-bank besar itu juga ikut naik, dan overall masih membentuk uptrend yang cukup sehat ya. Jadi tidak ada tanda-tanda breakdown trend line. Sebentar ya, tidak ada tanda-tanda breakdown trend line. Jadi overall masih dalam fase uptrend yang oke. Anda bisa nunggu, dan ini polanya cukup menarik, naik turun kemudian naik. Hopefully bisa sesuai dengan harapan kita, lanjut ke atas. Itu untuk BBNI. Anda bisa pasang buy dengan stop loss terdekat di 5100 atau di garis bintik-bintik merah ini, yang merupakan area resisten yang udah dijebol dan sekarang menjadi area support. Ini menarik banget ya. Untuk bank yang lain saya nggak bahas ya, mirip-mirip biasanya. BMSR ini juga menarik, sangat bullish engulfing, namun hati-hati saat ini dia sedang berada di area resisten, dan menurut saya ada potensi untuk terjadinya koreksi. Jadi dia sudah tembus MA20 dan dia mantulnya karena mantul dari moving average 200, dimana ini adalah moving average terkuat ya. Jadi potensi untuk pandulannya tentunya cukup besar. Dan bagi Anda yang belum punya, dan Anda boleh masuk di ini, di daerah, dan Anda mau masuk, maksud saya Anda boleh nunggu di area sekitar 140 ya, bila turun 140 atau dekat-dekat MA200 MA20 ini Anda cari area bid yang agak tebal, dan kemudian di sini ada support juga. Anda bisa incer untuk siapa tahu ada bid area yang tebal, dan di situ Anda bisa ikut antri. Mungkin juga bisa di pick up gini kalau terjadi pullback ya. Itu menurut saya. Di sini ada resisten juga, dan Anda bisa jadikan ini sebagai target. Dan ini kemudian adalah resisten kedua. Bagi Anda yang mau langsung ngajar kanan, saya kira ya terserah, tapi resiko Anda tentu lebih besar, yaitu stop lossnya di 131-an. Kalau saya sih mending nunggu atau nawar sedikit-sedikit. Kemudian ada SKRN ini juga bagus, namun hati-hati ya, jangan terlalu banyak hari ini, hanya yang dikurangi aja porsinya, karena indeks dunia dan IHSG masih agak turun. Menurut saya bukan penurunan yang biasa, karena ada berita yang dan sentimen yang luar biasa. Jadi sebaiknya tidak agresif. Kalau misalnya turun-turun yang biasa nggak ada apa-apa kayak PPKM apa gitu sih, saya masih lebih berani ya. Tapi kalau ini beritanya tingkat internasional, so a bit be careful ya. Jangan terlalu merasa aman dan jangan terlalu merasa overconfidence, be careful. Sebenarnya kalau secara trendline udah hampir mencapai target, jadi mungkin aja dia akan menguji trendline di sini dan kemudian ada pullback dan naik. Kalau menurut saya begitu. Untuk SHRN, bagi Anda yang mau masuk, saya kira lebih sehat Anda cari pullbacknya di daerah bintik-bintik ini. Anda cari bid areanya yang agak tebal di sana. Kemudian ada PMMP ini juga bagus. PMM juga bagus, sangat-sangat bullish engulfing, dan dia mandulnya cakep banget dari MA50 dan dari trendline yang saya gambar di masa yang lampau ya.
Ini kelebihannya price action, bila Anda bisa menggambar dan menggambar area ini dengan benar, biasanya harga itu akan merespon di area-area tersebut. Ya, Anda harus perdalam skill Anda dan kemudian Anda praktekkan ya. PMMP menurut saya masih akan lanjut naik dan berpotensi untuk menjebol area ini, area trendline yang atas, dan menurut saya ada dua kemungkinan. Kalau Anda mau masuk bisa di 536an, Anda cari bidnya yang tebal, atau di area 498 ya, Anda bisa masuk di dua pullback ini, menurut saya lebih baik ya. Kemudian ada INTP menurut saya akan break resisten walaupun saat ini belum. Ada dua sign yang bagus, mungkin dia ini nggak lama lagi akan golden cross. Itu yang pertama. Yang kedua, EMA 20 nya udah mulai mengarah ke atas, warnanya hijau, dan kemudian ini dari polanya kelihatannya maunya membentuk N ya. Kalau dia break ini membentuk N, jadi Anda bisa amati. Menurut saya Anda bisa buy on break 11.275 atau bila Anda yang pullback traders, Anda bisa nunggu di area 10.375 dengan skenario bila harga ini turun mencapai kotak hijau ini sekaligus berdekatan dengan mungkin calon area crossing 2MA ini juga, bisa di pick up dan dibawa ke atas. Hal yang sama terjadi dengan SMGR. Saya juga nggak bahas detail, mirip banget ya, Anda bisa ikuti skenario nya. Kemudian ada Kren yang saya barusan lihat kok cukup keren ya. Kren ini tiba-tiba kemarin itu mantul dari area demand. Demand ini sebenarnya adalah area supply dulu, kebetulan area supply yang dulu, dan sekarang menjadi demand area karena sudah dijebol ya, seperti resisten become support. Dan juga good newsnya dia mantul dari moving average 50, which is moving average yang lumayan kuat. Saya cukup yakin dalam hari ini atau beberapa hari ini akan terjadi penjebolan dari resistennya, dan Kren berpotensi untuk naik. Atau Kren ini kadang-kadang suka banting, tapi nggak sesering saham-saham yang bantingan lainnya ya, masih oke lah bantingannya ya. Jadi Anda bisa juga nunggu di 164an dengan harapan Kren ini bisa pick up order Anda dan dikerek ke atas. Selain Kren ada Friend ya, jadi Kren dan Friend ini dua sahabat baik. Dan Friend ini juga cakep banget, mantul barusan dari demand area di sekitar area 116. Ada harapan yang cukup lumayan untuk Kren ini hari ini atau dalam beberapa saat ke depan akan melanjutkan kenaikannya. Anda boleh masuk dengan stop loss di bawah kotak hijau, yaitu di sekitar 109 atau 108 ya. Overall dia masih ditahan oleh demand area, namun agak hati-hatinya adalah dia mulai sempat ambrol dari moving average 250 nya. Jadi kalau Anda mau masuk, stop lossnya harus ketat, dan atau juga Anda mau nunggu untuk ini mungkin pullback sekali lagi atau membentuk candle bull yang cukup kuat, saya kira lebih baik ya. Namun volumenya juga udah lumayan bagus. Jadi ini untuk cup and handle-nya yang di sini ini sudah berhasil naik, dan ini pot pattern yang ini udah kelar, udah selesai tugasnya. Dan sekarang masuk fase hal yang baru, dan case-nya adalah dia mantul dari demand area ya, dan agak hati-hati ya. Oh enggak pas. Jadi dia masih mantul dari demand area plus dari area uptrend line, jadi masih mempertahankan fase uptrendnya, dan menurut saya ada potensi pantulan sampai ke area kotak merah itu, atau ya sekitar inilah uptrend yang atas ya. Saya kira cukup dulu untuk hari ini tanggal 23 Agustus.
2021 semoga hari ini kita dikaruniai rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan saya kira Anda bisa segera bersiap-siap untuk trading hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan salam profit.